jam, hampir 3 jam bahkan. Itu berarti bahwa kita bisa mendapatkan hal-hal penting untuk menunjukkan siapakah yang layak untuk memimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Saya ingin dengarkan komentar, saya ini dulu. Mas Derajat puas nggak serangan 4-3-3-nya? Anda bilang tadi damai-damai, kita serangannya keras. Enggak, kita nggak terlalu banyak menyerang, tapi intinya adalah bahwa Mas Agus dan Bu Sylvie berhasil menampilkan pola leadership, pola kepemimpinan yang ditawarkan oleh Agus Sylvie kepada masyarakat. Jadi di situ terlihat kepemimpinan yang mengayomi, yang inklusif, ya. Dan saya rasa 2 atau 3 kali Mas Agus menyebut sebagai militer, karena memang dia ingin menunjukkan bahwa di dalam militer itu jiwa Korsa memang ditanamkan kuat. Jadi antara gubernur, wakil gubernur, deputi gubernur, para birokrat itu satu kesatuan. Kalau ada yang salah, oke, ditegur, tapi bukan dimaki-maki, bukan apa sebagainya. Yang intinya semangatnya adalah semangat Korsa bersama-sama, tapi tetap harus bersih, mengayomi, kemudian juga mengayomi masyarakat. Jadi saya rasa Mas Agus berhasil menunjukkan bahwa ini loh pola kepemimpinan, tawaran kepemimpinan, jenis dan karakter kepemimpinan yang kita tawarkan kepada rakyat Jakarta. Ya, Bang Ruhut, komentar. Kayaknya nggak banyak menyerang soalnya yang buat. Jadi kiri kanan ibarat pepatah, memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Ini yang mana? Maksud hati 1-3 ingin membuat kejutan, akhirnya terkejut. Ini fakta. Mana? Di mana? Bayangkan bola lambung. Maksud Sandiaga karena tidak berani mau meminjam mulut nomor 1 Pok Sylvie. Tapi Sylvie baru dia sadar. Kan pertanyaan indah sekali. Bagaimana Ahok? Tapi mungkin Sylvie mikir, di era Ahok aku jadi deputi. Jadi dia nggak berani. Itu kan. Sylvie pun mau tiru gaya nomor 3. Bola lambung lagi. Tapi akhirnya kata Anies, mana pertanyaannya? Itu yang saya katakan. Jadi ini memang cukup seru. Ya. Jadi ya. Tapi nggak ofensif. Kayaknya biasanya sebelumnya ofensif. Iya, karena itu yang gue bilang. Akhirnya mereka itu yang gue bilang, hati-hati, mulutmu harimaumu. Itu sekarang yang dihadapi nomor 1 dan 3. Karena itu kalau aku lihat ini, marilah semua lembaga survei segera lakukan survei setelah putaran kedua ini. Aku rasa tanggal 14 survei mulai lagi, faktanya semua survei sekarang kami teratas. Sesuai perintah. Sesuai perintah. Perintah siapa? Sesuai perintah. Bang Sandi, sesuai perintah soalnya. kayaknya justru Anies ini yang kayaknya serangannya kuat. Ya, saya ada 3 kata untuk menggambarkan bagaimana Anies sama Sandi dalam performance-nya dalam acara debat ini. Yang pertama, tajam. Tajam bahkan dari awal debat. Begitu menyampaikan visi misinya, itu menampilkan rapot merah dari petahana. Itu tajam sekali. Dan kemudian dilihat sampai akhir closing statement pun masih tajam dalam melihat kinerja petahana. Yang kedua, faktual. Kenapa? Karena elaborasi dari hasil kunjungan ke berbagai daerah, berbagai lokasi itu disampaikan semua di situ berdasarkan data-data yang sekarang jauh lebih akurat dibandingkan yang sebelumnya. Dan yang ketiga, komunikatif. Tidak bisa ditutupi kenyataan bahwa Mas Anies dan juga Bang Sandi itu sangat komunikatif dalam menyampaikan gagasan, kemudian menangkis serangan dari kedua paslon ini. Ini yang kerjasama emang 3 dan 1. Sebenarnya jadi mungkin tadi Mas Anies terlalu bersemangat. Kan pertanyaan dari Pak Sylvie sudah disampaikan di awal. Tapi mungkin karena terlalu bersemangat mau nembak ke yang 2 jadi keliru. Kita dengarkan pendapat dari masing-masing analis ini. Silakan, Bang Egy. Iya, kalau malam ini sebetulnya kita ingin mengharapkan sesuatu yang baru dengan format baru KPUD ini dari Prof. Eko Prasojo sebetulnya, ya, sehingga kita berharap ada penajaman baik apa yang disampaikan oleh masing-masing paslon maupun ketika datanya berbeda atau pendekatannya berbeda itu dipertajam oleh Prof. Eko Prasojo. Ternyata hari ini tidak terjadi seperti Anderson Cooper dan Martha Rashad itu. Jadi peran Eko Prasojo ini nggak cukup. Iya, jadi maksudnya percuma, mohon maaf nih, dengan segala hormat pada Pak Eko Prasojo dan kemudian KPUD, ini tidak terjadi.
Jadi hampir sama kita punya Tina Talisa dan presenter yang lainnya. Nah, karena